Shalom, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua baik-baik saja dan semoga kita selalu dilindungi dan dilimpahi kasih karunia oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas berkat dan kasih karunia yang masih Kau limpahkan hingga saat ini ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu pada malam hari ya Bapa, sehingga kami bisa bangun pagi hari dan bisa berkumpul di pagi ini untuk melakukan chapel ibadah bersama ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau yang memberkati ibadah hari ini ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Kiranya Roh Kudus mulai memimpin ibadah ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk memulai ibadah pagi ini, mari kita angkat lagu pujian Segala Puji Syukur. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan, sembari kita juga menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Masuk hadirat-Mu.
berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Semoga puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Engkau. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh duduk diam, sehingga apa yang ditaburkan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami dan hidup kami. Terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, pagi hari ini firman Tuhan akan Ibu ambil dari kitab Yohanes 15 ayat 11 sampai 15. Bu Maria ulang ya. Di Yohanes 15 ayat 11 sampai 15 dengan tema Aku mau menjadi sahabat yang baik. Temanya Aku mau menjadi sahabat yang baik. Ya, Bu Maria bacakan. Yohanes 15 ayat 11 sampai 15. Judul perikopnya adalah perintah supaya mengasihi. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Amin. Ya, wah, Tuhan Yesus mau jadi sahabat buat kita. Ya, Tuhan di perikop ini memberikan perintah supaya kita saling mengasihi. Nah, lo harus saling mengasihi dan tidak boleh pandang apakah dia sahabatku, apakah dia musuhku, apakah dia orang yang baru ku kenal, apa dia orang yang baru yang sudah lama ku kenal. Ya. Nah, Tuhan Yesus memberikan perintah ini. Kenapa? Karena dia lebih dahulu mengasihi kita, ya. Jadi bukan dia menyuruh tapi tanpa memberi contoh, tapi dia kasih contoh lebih dulu. Dengan cara apa dia memberikan contohnya? Dia memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sahabatnya siapa? Kamu, ibu, mama, papa, semuanya, ya. Bayangin, Tuhan berikan nyawanya untuk semua umat manusia, untuk orang percaya, untuk orang yang jahat dan menyakitinya, ya. Bayangin waktu itu dia meninggal dengan kondisi yang sangat memilukan, menyedihkan, dan beberapa prajurit Romawi itu menyiksa dia. Tuhan tebus dosa mereka juga. Tuhan juga mengasihi mereka. Tuhan gak pandang orang yang mungkin saat itu yang baik, yang menyenangkan hatinya, tidak. Tapi Tuhan mau semua orang. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi manusia. Ya, makanya kita pun harus mengasihi dia. Dan kita pun harus mengikuti perintah dia. Apa? Yaitu kita harus saling mengasihi. Mengasihi bukan untuk teman-teman dekat kita aja, tapi untuk semua orang. Bahkan untuk orang yang baru kita kenal. Ya, kasih itu tidak pilih-pilih. Kenapa? Karena Tuhan pun tidak pilih-pilih untuk memberikan kasih-Nya buat kita semua. Tuhan lebih dahulu mengasihi kita dan mau menanggung segala resikonya. Tuhan kan gak tahu kan waktu dia mau disalib, nanti pengorbananku ini berguna atau enggak ya buat manusia. Enggak, Tuhan gak pikir itu. Tapi Tuhan mau dia melakukan apa yang menjadi tugas dia di dunia ini, yaitu mengikuti perintah Allah Bapa yang di surga, dan dia mengikutinya. Dan dia pun telah mencontohkan bahwa kasih itu tidak terbatas. Kita belajar untuk mengasihi orang lain, ya.
Kita bukan membalas Tuhan dengan selalu berdoa juga boleh, memuji Tuhan boleh, tapi selain itu Tuhan pun ingin kita saling mengasihi dengan sesama kita. Ada yang yang ada di dalam pandangan kita mau mengasihi mama, papa, kakak, adik, bahkan mbak kita di rumah, ataupun mungkin tukang kebun ataupun tukang ojek, semua yang di sekeliling kita, biar Tuhan pun senang dan melihat pengorbanannya tuh gak sia-sia ya. Jangan kita pikirkan untuk mengasihi orang yang baik aja di dalam hidup kita, tapi kita mau mengasihi orang yang juga jahat sama kita. Gimana caranya? Kita mau doain, Bu, tapi kan dia tetap jahat sama aku. Ya itu urusan dia sama Tuhan ya. Tugas kita hanya berdoa dan mengasihi dia. Kenapa? Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Jadi jangan sampai pengorbanan Tuhan di kayu salib itu menjadi sia-sia. Dan kasih Tuhan itu berhenti pada kita saja. Tapi Tuhan mau kasih itu mengalir dan mengalir ke sekeliling kita. Sehingga orang lain di sekitar kita pun boleh merasakan kasih Tuhan melalui hidup kita. Dengan kita tersenyum, ramah kepada orang lain ya. Kalau kamu belanja misalnya ke Indomaret atau ke Alfa, senyum sama mbak-mbaknya. Itu yang namanya kasih ya. Jangan mukanya judes, jutek, ngomongnya gak sopan. Itu bukan kasih. Tapi kita mau, kita ketemu orang, salam, senyum minimal ya. Kalau kamu gak kenal, tapi jangan senyum sendiri ya. Kita mau memberikan kasih, menebarkan kasih buat orang lain, sehingga dunia kita lebih indah. Gak usah marah-marahan, gak usah judes-judesan sama kakak, sama adik. Mulailah tersenyum. Ingat, orang yang banyak senyum itu awet muda loh. Kamu gak mau cepet tua kan? Makanya kita harus banyak-banyak tersenyum. Jangan dikit-dikit marah. Kan kita disuruh menebarkan kasih. Gimana kita mau menebarkan kasih kalau kita dikit-dikit cemberut ya? Kalau kamu cemberut itu nanti cepet tua. Jadi kita harus apa? Banyaklah tersenyum, ramah, ngomongnya juga nggak bentak-bentak. Siapa yang kalau di rumah ngomongnya suka bentak-bentak? Jangan ya. Kita harus saling ramah, ngomongnya lemah lembut, nggak boleh galak-galak. Itu namanya bukan kasih dong, itu mah menambah musuh. Kan Tuhan mau kita menjadi sahabat yang baik. Masa nanti kita menjadi musuh buat orang lain? Kita mau menjadi sahabat buat semua orang. Kenapa? Karena Tuhan lebih dahulu memberikan kasih-Nya buat kita, sehingga apa yang kita punya kita juga boleh salurkan kepada orang lain dengan cara mengasihi orang lain. Oke? Dan karena yang menarik juga, Tuhan itu mau jadi sahabat kita itu enggak karena Tuhan terpaksa, tapi Tuhan benar-benar mau menjadi sahabat kita. Walaupun kita seringkali kita lupa berdoa, kita lupa melakukan hal-hal yang Tuhan perintahkan, tapi Tuhan gimana? Tuhan tetap ada di samping kita loh. Tuhan tetap memberikan berkat-Nya buat kita. Jangan sampai kita membalasnya dengan menyakiti hati Dia. Kalau kita melakukan hal-hal yang gak baik, hal-hal yang membuat orang lain sedih, itu Tuhan juga sedih. Kenapa? Tuhan udah memberikan kasih buat kita, tapi kenapa kita gak mau menyalurkan kasih itu kepada orang lain, kepada sekeliling kita? Makanya kalau Tuhan sudah mau mengasihi kita, kita pun harus mengasihi orang lain. Jangan sampai nanti Tuhan stop loh kasihnya. Gimana ayo? Kalau Tuhan stop kasihnya buat kita, apa yang terjadi? Ya enggak, kita udah enggak ada lagi mungkin dunia ini. Tapi tiap hari, lepas tiap hari Tuhan memberikan kasih yang baru buat kita, sehingga apa yang kita punya itu boleh kita berikan buat orang lain. Senyum kita,
keramahan kita, ya enggak? Bahkan kita bisa berbagi dengan orang lain apa yang kita punya. Mungkin mainan kita sama kakak, sama adik. Jangan sampai kita menjadi orang yang egois. Kenapa? Karena seorang sahabat itu tidak egois. Dia pasti memikirkan orang lain. Bahkan Tuhan pun mengajarkan kita untuk mengasihi orang yang jahat sama kita. Ya, belajar untuk mengampuni orang lain. Mau menjadi sahabat yang baik? Yuk kita belajar sama-sama. Ibu juga mau jadi sahabat kalian. Kita sahabatan yuk. Ya, demikianlah firman Tuhan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita angkat lagu Bapa Terima Kasih. Kita telah sampai ke penghujung ibadah pagi ini. Untuk menutup ibadah pagi ini, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Ya Bapa, terima kasih ya Bapa atas kasih karunia yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Jika pada pagi hari ini kami telah mengangkat puji-pujian dan kami juga telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa, kiranya mampukanlah kami ya Bapa hidup seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Mampukanlah kami ya Bapa agar bisa melakukan firman-Mu di kehidupan sehari-hari kami ya Bapa. Dan jika sebentar kami juga akan memulai pelajaran hari ini ya Bapa, kiranya Engkau memberkati pembelajaran hari ini ya Bapa, mampukan anak-anak di rumah memahami pelajaran hari ini, dan kiranya Engkau memberkati juga anak-anak di rumah ya Bapa, limpahkanlah kasih karunia, kesehatan kepada mereka ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.